Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1705 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 15 sampai ayat 31. Di bawah perikop menyeberangi laut Teberau. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan menampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika pasukan berkuda Mesir yang dipimpin oleh Firaun mengejar bangsa Israel yang hendak keluar dari tanah Mesir. Saya percaya saudara, adrenalin orang Israel saat itu sedang berada di puncak paling tinggi. Karena mereka dapat melihat bahwa pasukan berkuda Mesir dan rakyat Mesir mengejar mereka. Dan jaraknya semakin dekat dengan posisi orang Israel. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, tapi bukan karena intimasi atau keintiman, bukan. Tetapi karena intimidasi, situasi saat itu yang sangat mencekam. Makanya Tuhan berfirman di ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan bukan karena keintiman mereka dengan Tuhan, tapi karena ada intimidasi daripada Firaun dan pasukan yang berkuda yang mengejar mereka. Mereka sedang ketakutan. Makanya teriakan seruan mereka kepada Tuhan itu bukan karena kedekatan, keintiman mereka dengan Tuhan. Bukan, tetapi karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu mana yang berseru sungguh-sungguh karena kerinduan, karena ingin dekat dengan Tuhan, dan mana yang berseru kepada Tuhan karena ketakutan. Tuhan tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang pura-pura. Mana yang betul-betul cari Tuhan dan mana yang hanya karena dikejar-kejar debt collector baru cari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan itu karena kerinduan, karena kedekatan kita kepada Tuhan. Bukan karena dikejar-kejar oleh orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya Musa sebagai hamba Tuhan dapat mengendalikan situasi pada saat itu yang sedang mencekam. Hamba-hamba Tuhan dengar baik. Tugas saudara sebagai orang tua rohani, sebagai gembala, saudara harus dapat mengendalikan situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Saudara tidak boleh memihak ke A atau B. Saudara harus berdiri di posisi netral. Saudara harus membawa damai di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Musa. Tuhan mau supaya Musa dapat mengendalikan situasi yang sedang mencekam saat itu karena umat Tuhan sedang ketakutan. Karena mereka sendiri melihat bagaimana Firaun dan tentara berkudanya sedang mengejar mereka. Posisi orang Israel pada saat itu, saudara, tidak dalam posisi yang baik. Karena di depan mereka, laut teberau. Sedangkan di belakang mereka, tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Kiri kanan mereka, padang pasir. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara percaya kepada pimpinan Tuhan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Percaya saja. Saudara lihat. Musa sebagai hamba Tuhan mendapat perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ulurkan tanganmu di atas laut. Dan apa yang terjadi? Laut terbelah, saudara. Yang tadinya jalan buntu, Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat kalau kita berjalan di jalan Tuhan, Tuhan mau kita. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan sepertinya, waduh ini sudah jalan buntu ini, sudah nggak ada jalan keluar. Kalau saudara berjalan di jalan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada jalan buntu. Tuhan pasti buka jalan. Saudara, ini buktinya. Orang Israel dalam kebuntuan mereka, Tuhan buka jalan di tengah-tengah mereka. Dengan membelah laut Tebrau, menjadi jalan buat mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut. Taat saja. Sama seperti Musa. Taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, kerjakan. Lakukan saja. Dan percaya saja kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Tidak akan pernah. Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya. Amin. Tuhan juga adalah Immanuel, Allah bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya, berjalan sendirian. Haleluya. Saudara perhatikan, mujizat itu terjadi karena apa? Firaun mengeraskan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sakit hati kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya kepada saudara. Sehingga mereka mengintimidasi kita, orang percaya, mereka betul-betul menyusahkan kita, menyengsarakan kita, mereka memfitnah kita, mereka menghina kita, mereka menekan kita, dan banyak lagi tantangan-tantangan bagi orang percaya dari orang-orang yang keras hati. Saudara jangan kecewa. Saudara perhatikan, ketika Firaun mengeraskan hati, mujizat terjadi kepada umat Tuhan. Amin. Semakin dia mengeraskan hati, semakin banyak mujizat Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita umat Tuhan, percaya saja. Haleluya. Saudara lihat Musa. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Laut Tebrau terbelah menjadi dua, dan ketika Musa mengulurkan tongkatnya, air laut itu juga kembali, saudara, kepada tempatnya. Artinya apa? Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita lihat reaksi Allah ketika umat Tuhan dikejar Firaun dan pasukannya. Perhatikan ayat 19 dan ayat 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Amin. Haleluya. Perhatikan di sana. Tiang awan pada siang hari dan tiang api di malam hari itu merupakan bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Amin. Saudara perhatikan, tiang awan itu bergerak, pindah saudara. Tadinya memimpin di depan, pindah ke belakang. Karena apa? Ada musuh di belakang. Tuhan yang memimpin peperangan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan pasti melindungi kita umatnya dari serangan orang-orang jahat. Amin. Saudara lihat, Tuhan yang berperang bagi Israel. Israel hanya diam saja. Tuhan yang berperang dengan musuh-musuh Israel. Haleluya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Saya menangkap bahwa Tuhan tidak hanya berkata-kata, tapi Tuhan membuktikan kepada Israel bahwa Tuhan yang berperang untuk mereka. Haleluya. Saudara lihat, tiang awan itu langsung berpindah tempat dari depan ke belakang untuk melindungi umat Tuhan dari serangan musuh. Itu bukti benar bahwa Tuhan yang berperang untuk Israel. Haleluya. Perhatikan ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir.
Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai umatnya. Amin. Dengar baik, kalau Tuhan ada di pihak kita, pertanyaannya, siapa yang berani lawan kita? Saya percaya tidak ada yang berani lawan kita karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa ada bersama dengan saudara dan saya umatnya. Haleluya. Sehingga tidak ada satupun yang berani berhadapan dengan kita karena mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Lihat ayat 25 dan ayat 26. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Amin. Tuhan membuat orang Mesir kesulitan dalam mengejar orang Israel. Ketika mereka terjebak di tengah laut yang dilalui orang Israel, tempat itulah yang menjadi makam mereka, kuburan mereka. Tempat Tuhan mengeksekusi musuh-musuh Israel. Haleluya. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan air berbalik mengubur Firaun dan pasukan berkudanya. Mereka semua mati. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan panah, tetapi mereka semua mati karena Tuhan yang berperang ganti Israel. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita melihat bagaimana reaksi Tuhan ketika umatnya dikejar oleh musuh-musuh mereka. Yang pertama, Tuhan pasti menuntun dan membawa umatnya ke jalan yang benar. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan pasti membela kita umatnya. Jadi jangan takut pada musuh kita yang banyak sekalipun. Kelihatannya mereka betul-betul lengkap dengan persenjataan sekalipun, jangan takut. Sebab Tuhan adalah pembela kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dan kita hanya diam saja. Kita hanya nonton saja. Amin. Orang mungkin sudah berniat jahat. Mungkin sudah mengirim kuasa-kuasa kegelapan kepada kita. Tapi kita diam saja. Tuhan yang berperang. Kita ngorok saja, saudara. Hanya berdiam saja, saudara. Sebab Tuhan menjaga, melindungi. Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelamatkan kita umatnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itulah reaksi Allah ketika umatnya bangsa Israel atau saudara dan saya gereja Tuhan, ketika diserang oleh orang-orang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau saudara taat pada firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, saudara percaya Tuhan, maka saudara akan melihat, merasakan, menikmati, dan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan menuntun saudara, membawa saudara kepada jalan keluar, jalan yang benar, yang membawa kepada kehidupan kekal. Haleluya. Dan pasti saudara, Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan akan membela kita, umatnya. Amin. Dan saya percaya, reaksi Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya, umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka, pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan.
Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.